wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 05071382429101. Jadi di video ini saya akan mengolah data dengan menggunakan RStudio, mata kuliah rancangan percobaan dengan dosen pengampu. Saksikan video pembahasan saya mengolah data dengan menggunakan RStudio sampai habis. Oke, jadi di sini kita akan mengolah data dengan menggunakan RStudio. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita sudah menyiapkan data mentah yang sudah kita ambil sebelumnya. Lalu kita setelah mengambil data mentah, kita masukkan ke Excel dan kita rangkum menjadi seperti ini. Nah, kita rangkum menjadi seperti ini. Kenapa kita rangkum menjadi seperti ini? Agar dapat mempermudah kita untuk menganalisis nantinya di RStudio. Jadi di sini ada dua faktor. Yang pertama kompos, yang kedua urea. Nah, jadi di sini ada dua faktor. Dengan kompos itu 3 perlakuan ditandai dengan K0 dan K1 dan K2. Sedangkan urea itu ada 2 perlakuan. Yang pertama ditandai dengan U1, yang kedua itu U2. Setelah itu, kita lihat di sini juga ada ulangan. Jadi untuk faktor kompos dan urea ini terdapat 3 ulangan atau 3 tanaman sampel kita. 3 ulangan. Dengan parameter yang kita amati ada tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, dan berat segar. Dari mana kita dapat data ini? Semua data ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa data ini kita ambil dari tempat penelitian atau tanaman yang kita amati. Nah, ini dapat dari rata-rata tinggi tanaman. Yang ini jumlah daun juga sama, dapat dari rata-rata jumlah daun K0, kompos K0, urea U1, ulangan 1, dapatlah rata-rata tinggi tanaman 18, jumlah daun 6, panjang akar 9, dan berat segar 16. Begitupun selanjutnya, K0 U1 ulangan 2 dapat tinggi tanaman 19, jumlah daun 6, dan seterusnya. Setelah kita dapat data ini, setelah kita rangkum di Excel, lalu kita simpan. Boleh simpan dimanapun, dan kita masuk ke RStudio. Jadi masuk ke RStudio. Nah, di sini sudah masuk RStudio. Kita pilih impor database. Impor database, atau boleh juga di file sebelah kiri, pojok kiri atas. Ini file. Atau bisa juga kita impor database. Ini. Pilih impor database. Tadi data yang kita rangkum kita simpan di Excel. Jadi kita pilih from Excel. Klik. Setelah diklik di bagian kanan ini ada browse. Kita pilih browse ini, klik. Tadi kita simpan di bagian download. Nah, ini merupakan analisis data UAS Nur. Ini merupakan nama file yang kita simpan di Excel tadi, atau data yang kita simpan di Excel tadi. Pilih ini, lalu open. Setelah datanya muncul, ini sudah muncul datanya, kita di bagian sheet ini, bagian sheet, kita klik data rekap ini. Kenapa kita pilih data rekap ini? Karena tadi di bagian Excel kita simpan sebagai ini data rekap.
Jadi yang muncul di R nanti data rekap atau ini. Sudah, kita pilih data rekap. Setelah itu pilih import. Nah, setelah di sini datanya muncul, kita di bagian kanan bawah kita cari. Setelah itu di bagian ini, bagian package, kita klik dan kita cari DOE. Ketik di sini bagian ini DOE. Nah, ini DOE Bioresearch. Lalu kita centang atau klik ini. Pilih dan di sini muncul. Ini muncul. Setelah diklik di bagian DOE Bioresearch ini, kita klik lagi. Lalu scroll ke bawah. Oke, setelah di scroll, ini di bagian sini ternyata ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan di DOE Bioresearch ini. Analysis of factor complete randomized design for two factor ini merupakan rancangan acak lengkap faktorial atau 2 faktor ini. Jadi di sini kita langsung saja, karena di sini kita menggunakan rancangan acak kelompok yang ini 2 faktor. Jadi kita pilih ini. Jadi nanti kita sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kita pilih. Kalau kita pilih RAL atau penelitian kita tentang RAL, jadi kita pilih yang ini. Dan jika kita RAK, yang ini. Jadi di sini kita menggunakan rancangan acak kelompok 2 faktor. Jadi kita pilih yang ini. Di bagian kiri ada tulisan warna biru. Kita klik, lalu scroll di bagian bawah. Nah, jadi di sini muncullah rumus untuk kita menganalisis data yang akan kita amati. Jadi di sini merupakan rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk menganalisis data. Rumus ini kita ketik di bagian sini, kita ketik di bagian ini, FRBD, two factor ini. Lalu di sini ada faktorial data. Faktorial data ini merupakan nama file yang kita simpan atau yang kita upload tadi, atau data yang kita analisis tadi. Jadi di sini nama file saya yaitu analisis data. Jadi ketik saja analisis data. Ini muncul, klik, lalu ini. Nah, lalu ini bagian ini 5.26. Ini merupakan parameter yang kita amati itu berada di kolom berapa. Jadi di sini parameter yang kita amati itu ada 4: tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, berat segar. Jadi untuk tinggi tanaman ini ada di kolom berapa yang akan nantinya kita tulis di sini. Tinggi tanaman ada di kolom 1, 2, 3, 4. Ada di kolom 4. Ada di kolom 4. Jumlah daun 5, panjang akar 6, berat segar 7. Jadi kita tulis di bagian bawah ini 4.2 sampai ini berat segar. Berat segar ini ada di kolom ke-7. Lalu setelah itu koma. Kemudian ini juga ada faktorial data. Ini merupakan nama file yang akan kita analisis ini. Analisis nama file data kita. Pilih, terus tanda $. Nah,
replication ini merupakan ulangan. Jadi kita shift, kita pilih, jadi tanda dolar. Di sini ada replication. Jadi replication ini merupakan ulangan. Jadi pilih ulangan, ini ulangan, lalu koma. Seterusnya kita mengikuti yang ada di rumus ini. Nama file kita, nama file data kita, lalu di sini ada nitrogen. Jadi nitrogen ini merupakan faktor pertama. Faktor pertama kita ini adalah kompos. Pilih kompos. Lalu nama file lagi. Nama file. Faktor kedua. Faktor kedua kita ada urea. Koma. Nah, di bagian sini itu ada angka 2. Jadi 2 ini didapat dari, ini kita scroll ke atas. Di bagian sini. Nah, di bagian ini ternyata angka 2 itu untuk Duncan, angka 1 untuk LSD, angka 3 itu untuk HSD, angka 3 untuk HSD. Jadi ini sesuaikan saja dengan kebutuhan kita indikatornya. Jadi di sini kita akan melihat mencari LSD. Jadi ketik 1 di sini, di bagian sini, lalu enter. Nah, jadi sudah dapat datanya, sudah muncul. Kita cari di bagian tinggi tanaman. Bagian tinggi tanaman. Ini ada di bagian tinggi tanaman. Faktor 1 kompos sudah dapat. Sedangkan urea sudah dapat. Dan ini merupakan interaksi atau kombinasi antara kompos dan urea. Ini juga merupakan parameter yang kita amati. Sudah dapat juga jumlah daun. Ini kompos, ini urea, dan ini interaksinya untuk jumlah daun. Interaksi antara kompos dan urea. Begitupun selanjutnya. Di sini ada panjang akar, dan berat segar. Berat segar ini. Setelah kita dapat data dan sudah muncul di bagian sini, lalu kita pindahkan hasil yang kita dapat ini ke Word. Pilih tabel. Ini untuk perlakuan tinggi tanaman, jumlah daun. Ini sudah. Lalu kita buat di sini perlakuan. Di sini tinggi tanaman, jumlah daun. Tadi ada juga panjang akar dan berat segar. Panjang akar, berat segar. Selesai. Setelah itu kita layout. Oke, setelah kita selesai buat tabel terbuka, lalu kita masukkan hasil analisis dari R tadi, hasil data dari R tadi, RStudio tadi.
setelah kita dapat data dari RStudio ini, pindahkan ke Word, ke tabel ini. Oke, pindahkan. Dan untuk mempermudah, kita langsung copy dari RStudio tadi dan letakkan di Word ini. Oke, setelah kita salin hasil yang kita dapat dari RStudio tadi, untuk mempermudah saya langsung letakkan di sini, di bagian ini, hasil analisis dari RStudio tadi, kita pindahkan ke tabel ini. Jadi di sini ada K2 28,833 itu ditandai dengan huruf A, B, dan B. Ini artinya A, B, dan B di sini artinya setiap perlakuan ini memiliki efek yang berbeda nyata atau yang signifikan. Jadi dapat kita lihat di K2 itu paling tinggi 28, sedangkan K0 19 itu ditandai dengan B. Jadi semakin tinggi dosis yang kita tambahkan pada perlakuan K2 ini menunjukkan efek yang signifikan. Sedangkan K0 tanpa perlakuan, tanpa dosis, itu hasilnya rendah. Jadi kita pindahkan saja langsung ke sini. K0-nya 19, 20,50 B, K2 28,83 A. Untuk urea, di sini urea U1-nya 21,55 B, U2 26,50 Jadi interaksi ini kombinasi antara kompos dan urea. Jadi K0 U1 langsung saja untuk mempermudah kita langsung hapus. K0 U1 19,00 C 19,00 C. K1 U1 19,66 K1 U2 21,33 C, K2 U1 26 B 26,00 B, K2 U2 31,66 A. Begitupun selanjutnya. Jadi kita langsung saja masukkan yang kedua, itu jumlah daun. Dari data yang kita dapat RStudio tadi, pindahkan ke sini untuk jumlah daun. Jumlah daun di bagian faktor kompos. K0-nya ada di 5,66 B, K1 6,16 B, K2 80 B A. Sedangkan urea untuk jumlah daun U1 6,33 566. Wah, sama ternyata. K0 U1 566 B, K1 U1 566 B, K2 U2 8,33 A, K2 U1 766 AB, K2 U2. Oke, sebentar. K0 U1 566, K1 U1 566, K1 U2 itu U2 833. Oke, salah. Jadi di bagian K1 U2 ini K1 U2 6,66 itu AB,
Jadi kita begitupun untuk selanjutnya, untuk panjang akar dan berat segar ini kita ambil dari RStudio tadi dan pindahkan ke sini hasilnya. Lanjut di bagian panjang akar. Panjang akar K0 8,66, B K1 9,16, 9,16, B, dan K2 11,000, A. Urea. Selanjutnya berat segar untuk kompos 15 detik, 1 16 urea 16 17 K2 18 33. Oke, jadi ini merupakan data yang sudah kita analisis dari RStudio lalu kita pindahkan ke Word. Ini sudah dipindahkan. Jadi di sini merupakan hasilnya. Sudah selesai ini. Jadi ini yang kita dapatkan dari analisis di RStudio tadi dan kita pindahkan ke Word ini. Oke, tadi merupakan tata cara pengelolaan RStudio. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.